Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan mempelajari Al-Quran Hadis tentang surah Ad-Duha. Kalian tahu tidak, surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surah Ad-Duha merupakan urutan surah ke-93 dalam Al-Quran. Ia diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Surah Ad-Duha termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surah Ad-Duha berarti waktu matahari sepenggalahan naik. Nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Sekarang simak ya bacaan kakak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah mendengarkan, kakak akan membacakan arti surah Ad-Duha. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi. Rabbmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula membenci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan. Quran Surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Selanjutnya kakak akan menjelaskan isi kandungan surah Ad-Duha. Ayat 1 sampai 3. Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapannya dan kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulnya Muhammad dan tidak pula memarahinya sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Rasulullah sendiri. Setiap keadaan pasti akan berubah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada siang, ada malam, ada muda, ada tua, dan seterusnya. Terus itu semua, apa yang akan kita lakukan terhadap perubahan-perubahan yang nyata seperti itu? Kita sebagai manusia tentu telah dilengkapi oleh Allah berupa akal dan perasaan. Akal kita gunakan untuk berpikir, mengapa Allah menciptakan pagi, siang, dan malam silih berganti waktu? Itu semua kita diperintah Allah untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan kembali dengan keadaan yang sama. Namun, waktu itu akan kembali dengan keadaan yang sudah berbeda dengan waktu yang sebelumnya. Lalu kandungan surah Ad-Duha ayat keempat adalah surah Ad-Duha mengungkapkan keadaan Nabi di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dan hari-hari yang telah berlalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kelak di akhirat. Oleh karena itu, hidup dunia ini hanyalah untuk berladang amal kebaikan yang nantinya akan kita tuai di akhirat. Jika amal keburukan pun juga akan dituai di akhirat jika kita sebagai manusia yang normal
tentu akan memilih amal kebaikan. Begitupun sebaliknya. Wajar, kita sedang di alam dunia tentu mencintai dunia ini. Namun, ketahuilah, cinta dunia yang berlebihan akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Cinta dunia yang tidak berlebihan, yang digunakan untuk bekal beribadah, justru akan bernilai barokah dunia yang kita miliki nanti. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.